Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Sabtu Hadi. Pada malam hari ini kita akan diskusi terkait aplikasi bioteknologi di bidang remediasi tanaman pertanian yang tercemar limbah pestisida ataupun limbah logam berat dan aktivitas budidaya pertanian yang konvensional. Kita akan melihat bersama sampai di mana peran bioteknologi untuk mengurangi residu-residu pestisida sintetik ataupun logam berat yang ada di lahan pertanian. Oke, kita lanjut. Sebagai pendahuluan, lahan pertanian merupakan salah satu faktor penting yang turut andil dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Lahan pertanian yang sakit akan memiliki dampak pada tidak optimalnya produksi pertanian atau tanaman budidaya, sehingga produksi bahan pangan di masa depan akan menjadi terancam. Lahan pertanian yang sakit ini bisa diakibatkan karena tadi disebutkan bahwa adanya upaya budidaya pertanian konvensional yang berlebihan tanpa mempedulikan aspek lingkungan pertanian. Kita banyak menemui kasus-kasus penggunaan pupuk kimia sintetik yang tujuannya sebenarnya bagus untuk menambah nutrisi bagi tanaman budidaya, namun ketika diberikan secara berlebihan dan terus-menerus akan menyebabkan terjadinya penumpukan residu di dalam tanah, terutama adanya logam-logam berat seperti kadmium. Begitu pula dengan penggunaan pestisida kimia sintetik. Biasanya petani untuk mengatasi atau mengendalikan hama urang, hama walang sangit ataupun hama-hama yang lain, itu dilakukan dengan pestisida kimia sintetik, namun karena seringkali tidak tepat dosis, frekuensi ataupun target OPT-nya, maka dia akan menyebabkan terjadinya akumulasi pestisida kimia sintetik ini di dalam tanah yang menyebabkan tanah-tanah menjadi menurun tingkat kesuburannya atau kita sebut dengan tanah-tanah pertanian yang sakit. Sebagai contoh kasus, kita bisa melihat bersama berita-berita bahwa di daerah Kabupaten Brebes, biasanya ini adalah sentra dari produksi bawang merah. Ternyata, menurut Balai Pusat Statistik tahun 2018, produktivitas per tahun dari bawang merah ini terus-menerus mengalami penurunan. Sebagai contoh, di tahun 2014, produktivitasnya mencapai 121,46 kuintal per hektar, namun pada tahun 2017 hanya sekitar 93,94 kuintal per hektar. Kenapa bisa terjadi penurunan tingkat produktivitas? Karena salah satunya adalah adanya penurunan tingkat kesuburan lahan yang diakibatkan penggunaan baik itu pestisida sintetik ataupun pupuk sintetik yang secara terus-menerus dan berlebihan. Penggunaan pestisida sintetik menurut Raju dan Gandala tahun 2013 itu sangat mempengaruhi mikroorganisme tanah yang penting dan enzim-enzim
seperti urease, protease, dan fosfatase. Sehingga proses metabolisme dari mikroorganisme lingkungan tanah menjadi terganggu, sehingga tingkat kesuburan tanah menjadi terganggu pula. Kita lihat di tahun 2010 menurut Badri dan Jazira, frekuensi pemberian pestisida sintetik di Brebes ini, untuk pertanaman bawang merah, bisa mencapai 15 kali dalam satu kali musim. Di tahun 2018, menurut penelitian dari Susanti, setidaknya 88% petani di Brebes, petani bawang merah, itu menyemprotkan pestisida sintetik 3 kali dalam satu pekan atau satu minggu. Dengan biasanya mencampurkan lebih dari satu jenis pestisida di dalam sekali aplikasi. Meskipun mereka paham, hampir 100% mereka paham bahwa pestisida sintetik berbahaya, tapi tetap saja ini dilakukan. Selain akibat dari pestisida sintetik, penggunaan pupuk kimia sintetik juga turut berperan andil dalam adanya akumulasi polutan atau bahan-bahan kimia berbahaya, seperti salah satunya adalah logam berat. Di sini saya contohkan adalah kadmium. Kadmium ini timbul karena adanya penggunaan pupuk kimia sintetik dalam jangka panjang secara berlebihan. Menurut Yonelika et al. Tahun 2018. Kadmium juga bisa diakibatkan karena adanya penggunaan pestisida sintetik secara berlebihan. Menurut Fang dan Zhu tahun 2014. Padahal kita tahu kadmium itu salah satu logam berat yang berdampak negatif, baik itu pada tanaman, yaitu akan menghambat keserakahan unsur hara, ataupun pada manusia dalam hal mengganggu kesehatan. Jadi perlu adanya solusi agar tanah-tanah setelah lahan pertanian kembali sehat, tidak tercemar oleh pestisida sintetik yang berbahaya ataupun logam berat seperti kadmium yang diakibatkan penggunaan pupuk kimia sintetik dan pestisida sintetik. Yang kita bisa lakukan adalah dengan cara memanfaatkan mikroorganisme tanah. Di sini saya contohkan adalah bakteri indigenous atau bakteri setempat atau bakteri lokal. Bakteri setempat kita gunakan karena bakteri setempat atau mikroba setempat ini biasanya sudah beradaptasi terhadap lingkungan yang tercemar polutan. Kemudian dia juga setelah beradaptasi, dia bisa menggunakan polutan itu sebagai sumber nutrisi tambahan bagi kehidupan mikroba tersebut. Teknologi ini dikenal teknologi bioremediasi. Merupakan bagian aplikasi bioteknologi yang bermanfaat dalam menyuburkan lahan pertanian yang sudah tercemar limbah atau polutan yang berbahaya seperti logam berat atau pestisida sintetik secara efektif dan ekonomis. Nanti kita lihat efektifnya di mana, ekonomisnya di mana. Kemudian kita lihat, perhatikan bersama-sama di sini bahwa ada banyak sekali kelompok bakteri yang mampu mendegradasi pestisida kimia sintetik. Beberapa contoh diantaranya adalah Bacillus sp, Pseudomonas, kemudian ada Rhodococcus dan Staphylococcus. Sementara untuk pencemar logam berat yang beradaptasi dan potensi untuk menghilangkan logam berat di lahan petani, beberapa diantaranya adalah kelompok Enterococcus, Lactobacillus, Pseudomonas, Listeria, Micrococcus, dan lainnya. Baik, mari kita mengenal teknologi bioremediasi. Ini adalah gambaran dari sawah yang produktif, sawah di lahan produktif, lahan subur. Kemudian pada suatu kondisi dia mengalami cemaran logam berat ataupun cemaran pestisida sintetik, bisa juga cemaran dari minyak bumi, pelaut dan lain-lain. Apa dampaknya lahan-lahan produktif ini kemudian menjadi berkurang tingkat produktivitasnya karena suburannya menjadi terganggu. Akibatnya produksi produk pertanian tentu akan turun karena tingkat kesuburan tanah juga turun.
dikhawatirkan kemudian akan meningkatkan impor bahan pangan. Selain tentu ada masalah kesehatan. Jadi konsumen yang mengkonsumsi produk pertanian tersebut ataupun bagi petani yang melakukan aplikasi atau menggunakan teknik budidaya. Oleh karena itu kita butuh sekali solusi yang disebut dengan bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi merupakan teknik untuk bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah lingkungan yang telah mengalami cemaran, limbah-limbah berbahaya, baik itu pestisida kimia sintetik ataupun logam berat, dengan memanfaatkan mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil, berukuran mikro. Di sini polutan-polutan yang bisa kemudian didegradasi atau dihilangkan oleh mikroba itu bisa kelompok petroleum, karbon, logam berat, pestisida dan seterusnya. Makhluk hidupnya bisa amir, jamur, alga, bakteri dan lain-lain. Apa sebenarnya keunggulan dari bioremediasi sehingga masyarakat cenderung menerapkan ini dibanding teknologi lain untuk menghilangkan residu bahan kimia berbahaya dari lahan pertanian. Yang pertama karena dia aman. Kenapa aman? Karena menggunakan mikroorganisme setempat atau biojenis lokal. Otomatis karena menggunakan bakteri lokal, tidak ada bakteri yang kemudian belum dikenal atau materi tambahan, tentu relatif aman untuk terutama untuk manusia yang mengerjakan. Yang kedua adalah efektif. Efektif kenapa? Karena dengan teknik bioremediasi biasanya kita sudah mengetahui kondisi optimum dari mikroba tersebut dalam bekerja mengurangi residu logam berbahaya ataupun residu sensitif. Juga relatif murah atau ekonomis dibanding yang lain. Misalkan di sini dijelaskan dalam US dollar ya, sekitar biayanya sekitar hanya 40 sampai 100 US dollar per yardnya, sedangkan untuk pengolahan limbah lain insinerasi bisa sampai 800 dolar Amerika per yard, atau untuk landfilling sampai 250 dolar Amerika per yard. Baik, kemudian kita jelaskan tipe-tipe bioremediasi. Ada 3. Yang pertama adalah bioremediasi alami atau bioremediasi yang tidak ada campur tangan manusia. Yang kedua adalah enhanced bioremediation atau bioremediasi mengalami peningkatan atau ditambah sesuatu. Kemudian ada bioaugmentation. Bioremediasi tanpa tangan manusia umumnya hanya memanfaatkan mikroorganisme alami lokal yang ada di sekitar daerah tercemar. Di situ diharapkan mikroorganisme mampu memakan polutan, mengubahnya menjadi senyawa kimia yang tidak berbahaya. Namun kelemahannya biasanya dia berlangsung lama prosesnya, kemudian tidak sempurna, sehingga masih kecenderungannya ada juga bahan kimia yang masih berbahaya. Khususnya misalkan kalau di situ ada kelompok yang mengandung fluorin, senyawa kimianya ini akan cenderung tidak sempurna untuk proses degradasi. Kemudian yang kedua adalah bioremediasi yang mengalami peningkatan atau penambahan sesuatu. Di sini kita memanfaatkan jasa mikroorganisme lokal juga atau alami, ini yang tercemar itu. Tetapi apa yang kemudian kita lakukan adalah ada campur tangan manusia dengan cara memberikan stimulasi berupa misalkan penambahan nutrien atau bahan-bahan makanan dari mikroorganisme tersebut sehingga dia mampu bekerja lebih optimum, ataupun misalkan donor-donor elektron tambahan. Sementara untuk bioaugmentation, ini biasanya akan sulit biasa diaplikasikan karena ini umumnya adanya introduksi atau penambahan satu jenis atau lebih mikroorganisme yang sudah mengalami perbaikan sifat. Misalkan mikroorganisme tersebut telah dilakukan rekayasa sehingga tumbuhnya
tumbuh berkembangnya lebih cepat, kondisi optimumnya juga sudah diketahui dengan baik, maka kemudian biasanya akan sulit diaplikasikan karena dikhawatirkan adanya bahaya dari mikroorganisme yang sudah dimodifikasi. Meskipun kita bisa juga menggunakan mikroorganisme yang tapi sudah melalui proses rekayasa. Oke, baik. Dalam bioremediasi ada 3 proses yang penting. Yang pertama adalah biodegradasi. Bagaimana bahan-bahan kimia itu didegradasi secara biologi atau secara menggunakan mikroorganisme. Ada yang kemudian disebut dengan biotransformasi, hanya ditransformasi diubah dari satu bahan kimia berbahaya menjadi yang tidak berbahaya. Ada juga biokatalisis, jadi bagaimana upaya mikroorganisme itu untuk mengurangi kemaran polutan itu dengan cara mengkatalisis terjadinya reaksi untuk perubahan bahan-bahan kimia berbahaya menjadi tidak berbahaya. Prosesnya secara umum seperti ini, ketika polutan racun itu ada di suatu lingkungan lahan pertanian, di situ akan menstimulasi adanya produksi enzim dari mikroorganisme setempat. Enzim-enzim ini kemudian berperan mengkatalisis perubahan struktur kimia polutan yang beracun itu menjadi senyawa yang kurang beracun. Sebenarnya ini adalah transformasi atau perubahan bentuk, namun berujung seringkali dari transformasi menjadi bahan kimia tidak berbahaya, kemudian diubah atau didegradasi menjadi bahan kimia yang lebih sederhana sehingga mikroorganisme itu bisa memanfaatkan sebagai nutrisi tambahan bagi pertumbuhan. Ini adalah menggambarkan bahwa organisme-organisme lokal yang setempat atau indigenous di lingkungan yang tercemar, contohnya ini yang tercemar pestisida sintetik yang mengandung enzim-enzim tertentu, misalkan Pseudomonas dia mengandung atau mengekstrasikan atau mengeluarkan enzim oksidoreduktase ketika di lahan pertanian itu adanya cemaran glifosat dan seterusnya. Ini adalah bentuk biotransformasi pestisida dalam teknik bioremediasi. Kita perhatikan bersama bahwa ini adalah diatrametlin atau bahan aktif dari pestisida kimia sintetik. Kemudian dengan enzim yang dikeluarkan oleh mikroorganisme yang disebut dengan enzim nitrilase, enzim ini mengkatalisis perubahan atau transformasi diatrametlin menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Mikroba ini mampu biasanya memanfaatkan atau menggunakan pestisida yang sudah didegradasi ini sebagai sumber karbon dan juga nitrogen. Beberapa mikroba yang punya kemampuan untuk perubahan menjadi senyawa yang tidak berbahaya adalah Fusarium, Klebsiella, Corynebacteria, Pseudomonas, dan Flagellabacteria. Pada slide ini kita akan melihat selain memiliki keunggulan, bioremediasi juga memiliki kelemahan-kelemahan. Yang pertama adalah bahwa kita harus mencari dulu kondisi optimum dari mikroba itu sehingga dia bisa bertugas mengkatalisis perubahan bahan polutan yang berbahaya menjadi yang tidak berbahaya. Kita perlu cari kondisi optimumnya, baik itu nutriennya, pH-nya berapa, suhunya berapa, kadar oksigennya berapa. Ini biasanya butuh waktu yang lama. Yang kedua, beberapa mikroba tumbuh berkembang secara lambat. Kenapa ini tidak kita inginkan? Karena kita ingin proses bioremediasi bisa berlangsung dengan lebih cepat. Bahan pertanian bisa lebih cepat untuk sehat, sehingga bisa produktivitas menjadi meningkat dengan cepat juga. Tapi seringkali mikroorganisme lokal itu dia berkembangnya lambat. Selain itu masa hidupnya
sejumlah mikroorganisme itu singkat. Jadi dia butuh terus-menerus dilakukan peremajaan dengan cara menambahkan media nutrisi yang mencukupi dia untuk terus berkembang. Berikutnya adalah kelemahan yang ketiga, ketika kita ingin mengaplikasikan bioagronomi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu kita menambahkan ke dalam lingkungan yang sistem itu bakteri khusus yang sudah direkayasa, maka tidak akan mudah kita bisa melepas bebas ke dalam alam, terutama untuk mikroorganisme rekayasa genetika. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia terjadi perkawinan dengan mikroorganisme lokal sehingga menghasilkan mikroorganisme yang berbeda. Tapi jangan khawatir, tentu ada solusi yang kita bisa lakukan. Apa solusinya? Kita memanfaatkan teknologi bioteknologi modern, yaitu teknologi DNA rekombinasi. Kita lihat, jadi nanti kita tidak menggunakan mikrobanya secara langsung, atau kita tidak menambahkan mikroba sirkulasi, tapi kita hanya menggunakan enzim dari yang diproduksi oleh mikroorganisme. Tapi tentu karena mikroorganisme tadi punya kelemahan, salah satunya adalah tumbuh lambat, maka kita memproduksinya bukan di mikroorganisme lokalnya, tetapi di tempat yang baru, di inang yang baru, di sel yang baru, yaitu kita contohkan di sini dengan bakteri yang baru, yaitu bakteri Escherichia coli. Kenapa bakteri ini digunakan misalkan dalam teknik produksi protein enzim ini? Karena dia sudah diketahui dengan baik bagaimana dia tumbuhnya, bagaimana kondisi optimumnya, dia cepat membelah dan seterusnya. Jadi nanti mikroba ini atau misalkan Escherichia coli ini kita rangsang untuk bisa memproduksi enzim pendegradasi polutan, begitu logam berat ataupun pestisida sintetik. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kok dia bisa? Padahal Escherichia coli kan awal aslinya itu tidak bisa mengeluarkan enzim polutan yang degradasi polutan. Nah, inilah pentingnya kita belajar bioteknologi dengan memanfaatkan bioteknologi modern, yaitu teknologi DNA rekombinan. Kita akan paham bersama bahwa teknologi ini mudah tidak. Sebagai contoh misalkan kita ingin bahwa bakteri Escherichia coli ini punya kemampuan memproduksi enzim DMO. Enzim DMO ini menurut tabel yang saya sebutkan di slide sebelumnya, dia punya kemampuan degradasi pestisida dengan bahan aktif dikamba. Bagaimana kita bisa melakukannya? Padahal Escherichia coli itu secara alami dia tidak mampu memproduksi enzim DMO ini. Bagaimana langkahnya? Ada sejumlah langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu enzim DMO dihasilkan oleh mikroorganisme endogenus apa. Berdasarkan tabel yang sudah disebutkan sebelumnya, itu dia enzim DMO itu dihasilkan oleh Pseudomonas maltophilia. Jadi kita sudah paham benar bahwa enzim DMO itu dihasilkan oleh Pseudomonas maltophilia, maka kita akan mudah mengetahui bahwa enzim DMO pasti, karena dia enzim atau protein, maka dia akan disandi oleh gen. Maka yang kita lakukan adalah mempelajari gen apa yang mengandung enzim DMO ini yang ada di Pseudomonas maltophilia. Setelah kita tahu bersama bahwa gennya urutannya seperti ini, maka kita lakukan isolasi DNA dari Pseudomonas maltophilia. Ketika kita sudah isolasi DNA genomnya, lalu kemudian kita lakukan perbanyakan dengan teknologi polymerase chain reaction atau PCR. Apakah semua DNA-nya kita kemudian perbanyak? Tidak. Yang kita perbanyak hanya bagian kecil aja, yaitu bagian yang menyandi enzim DMO tadi, atau gen yang tertentu yang akan diekspresikan menjadi enzim DMO. Nah, daerah itu yang kemudian diperbanyak dengan teknik PCR. Setelah diperbanyak, kemudian kita murnikan, lalu kita bisa
disisipkan ke dalam vektor cloning atau vektor untuk perbanyakan, misalkan contoh ada plasmid. Berikutnya, dengan teknik atau tahapan kelima ini kita akan mendapatkan molekul rekombinan yang siap ditransformasikan ke dalam sel inang bakteri Escherichia coli. Kita paham bersama transformasi bisa kita lakukan salah satu dengan shock, yaitu dengan kutub panas dan seterusnya. Ya. Sebelum kita bahas bersama. Kemudian solusi yang langkah ketujuh adalah setelah plasmid rekombinan itu bisa masuk ke dalam sel inang Escherichia coli, maka kita harus pastikan urutan gennya sesuai atau tidak terjadinya mutasi atau perubahan secara genetik. Bagaimana caranya? Kita isolasi plasmid rekombinan itu atau rekombinan dari Escherichia coli, kemudian kita lakukan sequencing atau pembacaan urutan nukleotida gen tersebut. Lalu kita urutan, nanti kita perhatikan bahwa tidak ada mutasi. Kalau tidak ada mutasi baru kita lanjutkan. Kalau ada mutasi berarti sudah stop. Nah, kalau tidak ada mutasi atau tidak ada perubahan genetik pada urutan gen yang di enzim tadi, lalu kita bisa lakukan penyisipan pada faktor ekspresi. Jadi yang kita lakukan kemudian adalah menyisipkan pada faktor ekspresi, bukan pada faktor cloning. Bedanya di mana? Kalau awal itu faktor cloning yaitu faktor untuk memperbanyak gennya di dalam sel inang Escherichia coli. Dan kalau faktor ekspresi itu fungsinya berbeda, yaitu dia fungsinya untuk mendorong agar gen yang kita sisipkan di dalam faktor ini bisa terekspresi menjadi protein. Itu di inang Escherichia coli. Berikutnya, setelah berhasil ditransformasi ke dalam sel inang Escherichia coli pada tahap ke-9, kita bisa lakukan tahap ke-10, yaitu kita mencari kondisi optimum dari Escherichia coli. Tentu ini sangat mudah karena Escherichia coli sudah terpahami bersama benar kondisi pH, suhu, agitasi, dan seterusnya. Nah, tinggal bagaimana kita upayakan distimulasi agar dia mampu menghasilkan protein misalkan enzim DMO. Setelah kita misalkan mendapatkan enzim DMO yang berhasil diproduksi di inang Escherichia coli, maka tahap berikutnya tinggal kita ekstraksi atau kita ambil enzim tersebut dari sel inang Escherichia coli. Lalu enzim ini yang kemudian kita gunakan sebagai bahan untuk mendegradasi polutan pestisida sintetik berbahan aktif di kandang. Dengan teknologi ini kita bisa memproduksi skala besar enzim-enzim ini, bahkan kita bisa lakukan dengan skala industri. Agar kemudian aplikasinya bisa lebih ekonomis, maka enzim ini bisa kita imobilisasi atau kita jerakkan atau kita tekatkan pada bagian tertentu dari material, misalkan clay, silika, gas, agarose, alginat, kitin, kolagen, atau kreatin. Lalu kemudian setelah kita rekatkan, kemudian kita reaksikan atau kita tambahkan ke lingkungan yang tercemar misalnya. Atau kita bisa masukkan ke fermenter, bahan tercemarnya kita masukkan ke fermenter itu, lalu kemudian sampai prosesnya selesai, lalu kita enzimnya kita murnikan kembali, kita bisa lakukan berulang-ulang. Jadi enzimnya tidak hilang atau tidak berkurang. Ya. Ini menjadi lebih ekonomis. Ini adalah gambaran umumnya bahwa bagian yang menjadi protein enzim pendegradasi polutan kita bisa isolasi dari sumbernya, dari sel sumbernya. Setelah itu kita berbanyak dengan PCR, lalu kita sisipkan ke faktor cloning dan kemudian faktor ekspresi, lalu kita transformasikan ke sel inang, dan di sini kita paksa dia atau kita stimulasi dia untuk menghasilkan enzim yang kita punya. Lalu kita ekstraksi enzimnya, kita ambil enzimnya, lalu kita gunakan untuk aplikasi rekayasa untuk memperbaiki lahanan tercemar akibat
residu polutan seperti logam berat ataupun residu kimia sintetik. Nah, ini adalah bahan-bahan referensinya, silakan dibaca. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa sehat, dan jangan lupa kita berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir di dunia maupun di Indonesia. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.